Mari setiap kita yang bersuka cita boleh kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Yang memberikan sukacita dan pengharapan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau lahir buat setiap kami. Membawa keselamatan buat setiap kami Tuhan. Kami bersukacita. Sama-sama nyatakan. Joy to the world. The Lord has come. Let her receive her King. Let every heart prepare Him room, and nature sing, and nature sing, and heaven and nature. Mari kita bertepuk tangan bersukacita saudara. Haleluya. Mari setiap jemaat Tuhan katakan joy to the world. Joy to the world. The Savior reigns. Let men their songs employ. While fields and flowers, rock hills and land. Repeat the sounding jar. Come on. Repeat the sounding jar. Repeat the sounding jar. Hallelujah. Nyatakan sama-sama kesukaan. Kesukaan bagi dunia. Penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah. Sekalian nyanyilah. Sekalian orang bernyanyi. Katakan sekalian nyanyi. Sekalian nyanyilah. Sekalian nyanyilah. Sekalian orang bernyanyi. Sekalian nyanyi. Sekalian nyanyilah. Sekalian nyanyilah. Sekalian orang bernyanyilah. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kira saudara. Seberapa banyak di tempat ini yang bersuka cita? Boleh saya lihat lambaian tanganmu saudara, katakan wuh. Katakan saya bersuka cita malam hari ini. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Katakan oh, 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 oh,
musik memuji Tuhan. Come on. Bertepuk tangan bersama-sama saudara. Mari sama-sama serukan. Na 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 na. Boleh jemaat Tuhan sama-sama katakan. Na 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 na. Jemaat Tuhan saja katakan. Na 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 na. Sekali lagi boleh saya dengar jemaat Tuhan katakan. Na 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 na. Na 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 na. Sama-sama. 1, 2, 3. Na 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 na. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Sekali lagi selamat malam, shalom. Seberapa banyak di tempat ini yang bersuka cita, boleh saya lihat tangan-tangan yang terangkat saudara. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Kita bersyukur punya Tuhan yang mau lahir buat setiap kita saudara. Membawa keselamatan buat setiap kita. Amin. Ya Tuhan yang lahir dan mati buat kita. Katakan. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Katakan sama-sama. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Sama-sama nyatakan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Katakan. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang menebus juru selamat dunia. Mari sama-sama katakan. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Katakan. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dengan iman nyatakan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Biar musik memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan bersama-sama saudara. Kita bersuka cita sebab Tuhan gak cuma lahir buat setiap kita, tapi dia memberikan nyawanya buat ganti setiap kita saudara. Haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Katakan. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Angkat suara katakan. Dia
Dia Yesus Tuhan, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Katakan Sang Penebus, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Sekali lagi nyatakan, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah konser Natal pada malam hari ini di tanggal 23 Desember. Senang sekali, bersuka cita bisa ngelihat wajah Bapak Ibu penuh dengan sukacita di bulan Desember ini, saudara. Karena kita tahu di bulan ini kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, saudara. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus gak cuma sekedar jadi bayi, saudara. Hari ini dia adalah raja di atas segala raja. Amin. Berikan tepuk tangan bagi nama dia, saudara. Dan malam hari ini saya pengen ajak Bapak Ibu semua untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Kita mau rasakan kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2022. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, saudara. Bahkan firman Tuhan katakan apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati. Mungkin di awal tahun kita nggak melihat itu semua. Tapi di akhir tahun kita melihat begitu banyak pertolongan dan kebaikan Tuhan. So malam hari ini kita datang di hadapan Tuhan, kita mengucap syukur. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita, saudara. Apa yang tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak pernah timbul di dalam hatiku, itu yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama nyatakan, Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, Kau sama-sama nyatakan pujian ini, saudara. Ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai mujizat nyata dalam hidupku. Katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami kami, Tuhan. Dalamnya relung hati kami, relung hati. Kau tahu, Kau mengasihiku. Dengan iman katakan, ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolong. Kami serahkan Tuhan, ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku.
Saudara, hari ini mungkin kita tidak bisa melihat Yesus secara fisik di mata kita, saudara. Tapi yang membuat kita percaya hari-hari ini umat-umat Tuhan, karena kita merasakan kuasa dan kehadiran lewat Roh Kudus, saudara. Saudara percaya, saudara? Saudara percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. So malam hari ini yang percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah, yang merasakan kuasa dan kehadiran Tuhan, saudara, naikkan pujian ini, nyatakan dengan imanmu. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Nyatakan, saudara. Ku percaya. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan sampai kami melihat Tuhan mujizat nyata dalam hidupku. Kuasa-Mu ajaib. Katakan, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Katakan, sampai kami melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kami mau tetap percaya sampai kami melihat mujizat-Mu dalam hidup kami. Oh, mari sembah Tuhan kita, saudara. Katakan ucapan syukur-Mu, ya Tuhan yang mendengar setiap doa kita. Terima kasih Yesus, sungguh kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus, sungguh kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu. Sungguh kami bersyukur. Oh, mari jamah setiap hati kami itu malam hari ini. Terima kasih Yesus, beri kekuatan pengharapan buat setiap hati yang lemah. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Satu doa kami malam hari itu, Roh Kudus berikan kami penghiburan, berikan kami kekuatan untuk kami menghadapi tahun depan Tuhan 2023 bersama dengan Tuhan. Roh Kudus memberikan kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Roh Kudus penghibur
dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Jemaat Tuhan saja katakan, Roh Kudus penghibur. Ku tak takut sebab Kau ubah duka kami itu menjadi sukacita, menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Roh Kudus. Mari sama-sama nyatakan, Roh Kudus turunlah sekarang hatiku sebagai bagimu. Hidupku jadi bejanamu, jadi bejanamu, pakai sesuai rencanamu. Rindu kami, rinduku ubah hidup kami, kami bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan, oh Roh Kudus memenuhi hati kami. Kami bersyukur. Terima kasih Roh Kudus memenuhi kami. Oh Roh Kudus, Roh Kudus menjamah hati kami, memulihkan kami. Oh Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus.
kasih Roh Kudus. Ku tak takut sebab ini menjadi doa kami malam hari ini Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Sekali lagi nyatakan, Roh Kudus menghibur. Ku tak takut, ada di dalamku, ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Santakan saja. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kita silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini ada persembahan pujian dari anak-anak Yes Jakarta. Saudara menciptakan sebuah lagu yang mungkin beberapa waktu yang lalu saudara sudah dengar lagunya dan menjadi berkat. Malam hari ini Jessica and Jennifer akan mempersembahkan pujian bagi nama Tuhan. Sebuah lagu yang akan menjadi berkat buat setiap kita. Spirit of Christmas. Saya panggil, saya undang. Nama saya Jessica dan rekan saya Jennifer, kami dari Yes Jakarta. Ingin berterima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian pujian. Sebelum kami memberikan kesaksian pujian, saya akan menceritakan sedikit mengenai lagu yang saya tulis. Jadi lagu ini kurang lebihnya menceritakan mengenai hidup seorang anak laki-laki yang di dalam hidupnya dia selalu bersungut-sungut, dia tidak bersyukur karena dia ngerasa kalau orang-orang sekitarnya itu gak ada yang peduli sama dia. Tapi di suatu malam Natal, seorang malaikat mendatangi dia dan memberitahu tentang semua kebenaran yang sebenarnya apa yang dia pikirin sebenarnya itu gak benar. Nah, mulai dari saat itu anak itu punya semangat Natal untuk merubah hidupnya sehingga hidupnya sekarang ini menjadi lebih bersukacita dan selalu bersyukur dalam hidupnya. Nah, dari lagu ini kita bisa sama-sama belajar bahwa kita harus punya semangat untuk merubah hidup kita menjadi yang lebih baik. Tapi semangatnya bukan cuma semangat di bulan Natal ini doang, tapi semangat selalu di setiap bulannya, setiap harinya. Ya, sekian. Sekarang kita akan menyanyikan lagu The Spirit of Christmas. Do you know that I'm not grateful at
the spirit of Christmas. And the spirit of Christmas starts with you. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Talenta-talenta sudah mulai keluar semua. Saudara, dan apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Apa yang Tuhan berikan visi pasti terjadi. Dan kita bisa melihat bagaimana anak-anak muda, anak kecil, masuk remaja sudah bisa dipakai Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati pertemuan kami, ibadah kebaktian kami, sucikan hati pikiran kami, tenangkan dan teduhkan dan segarkan jiwa kami. Supaya kami Tuhan punya pikiran yang terang dan kami punya perasaan yang tajam kepada firman-Mu. Supaya kami tidak mudah tersinggung, tidak mudah salah paham dan tidak mudah Tuhan diganggu ataupun berperasaan karena hal yang lain. Biar damai sejahtera boleh memerintah dalam hati kami. Supaya yang sakit boleh disembuhkan. Yang punya masalah persoalan tantangan berikan kekuatan, hikmat, marifat. Jalan keluar dan berkat Natal terbesar boleh datang. Dan berkat Natal juga ada dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Merry Christmas. Selamat Natal. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya pernah punya satu pengalaman, yaitu waktu saya masih sekolah minggu. Sekolah minggu di kelas yang besar, ya zaman dulu seperti itu. Saudara, kita SMP pun masih termasuk sekolah minggu kelas besar. Dan saat itu, di gereja zaman dahulu itu tahun berapa saya lupa. Tahun 70 sekian lah mungkin. Nah saat itu gereja kami itu ada di depan kampung. Jadi dia itu ada di jalan, kami tinggal di kampung. Ya di Surabaya ini. Jadi dulu gereja itu tidak ada banyak orang. Sangat dimusuhi saudara. Tetapi kami ini setiap minggu dibawa ke gereja. Dengan iming-iming gambar-gambar Tuhan Yesus. Gambar-gambar apa, kami senang sekali. Suatu hari orang-orang tua kami di kampung-kampung tahu kalau minggu ini anak-anaknya pergi ke gereja. Sekolah minggunya diganti hari Sabtu. Dan itu pas waktu sekolah juga. Sore, saudara. Dan akhirnya di situ ada satu hal, yaitu dikatakan jikalau 51 kali datang ibadah non-stop tanpa namanya absen, maka dapat kain putih, saudara. Dapat kain putih. Nah saat itu saya ini ya masih kecil, namanya ngejar kain putih. Karena saya selalu dapat warisan dari kakak-kakak saya baju putih. Dari kakak ke saya jadi krem. Saudara. Pokoknya turun-turun seperti itu. Jadi itulah dulu situasinya sulit. Zaman dulu kan tidak segampang ini. Nah akhirnya kami mengejar. Pas 50 kali saya itu non-stop tidak absen.
Tetapi kemudian yang ke-51 itu sore, saya pas ada sekolah juga, memang keburu saudara. Tetapi entah bagaimana itu, guru itu tiba-tiba marah. Marah-marah enggak tahu karena apa, saya sudah lupa. Kami semua ibaratnya kalau bahasa dulu itu di strap, saudara. Jadi tidak boleh pulang dulu sampai 20-30 menit lebih. Padahal saya sudah mikir-mikir ini mau berangkat, mau cepat ini. Saya mesti masuk gereja supaya dapat kain putih. Akhirnya setelah 30 menit baru guru boleh kita pulang. Waktu pulang saya lari cepat. Lari cepat saudara, melewati jalanan, melewati jembatan. Dan akhirnya saya masuk di gereja. Nah gereja zaman dulu pintunya itu kan kayak pintunya koboi gitu saudara. Kayunya, pintunya di tengah-tengah sini lihat kaki sama lihat kepala aja. Ya ini kan dua bisa jalan begitu. Jadi ketika saya masuk sudah nafas tersegal-segal, saya sampai di situ, begitu saya mau masuk, mereka sudah berdoa, sudah di absen. Dan saya nggak dapat apa-apa, saya juga nggak masuk. Saya akhirnya pulang, saya duduk di halaman rumah saya karena ada tangga. Bukan lantai 2, bukan. Tapi kebetulan rumah saya itu agak tinggi dari tanah biasa gitu saudara. Saya duduk, saya menyesal sekali, saya sedih sekali. Karena saya sudah berjuang 51. Dan yang ke-52 itu bukan saya tidak berjuang. Itu pasti saya dapat. Tetapi kenyataannya berkata yang lain. Nah itulah kemudian yang membuat saya sampai hari ini teringat. Natal itu kita harus ada diakonia Natal. Kita bagi-bagikan kepada banyak orang, termasuk gereja-gereja. Pokoknya Natal itu kita harus menjadi berkat. Harus ada semangat Natal, ada kasih Natal, damai Natal, saudara. Dan kita juga harus sukacita Natal. Dan akhirnya itulah kemudian saya 2 tahun kemudian saya sudah tidak lagi di gereja itu. Karena sudah dewasa, saudara. Jadi setelah saya tidak ke gereja, kemudian saya sudah mulai kerja, nah, saya kembali ke gereja. Saya sudah punya uang, karena saya punya toko. Toko saya paling rame di Pasar Atom, saudara, zaman dulu, butik itu. Mungkin yang umur-umur 50 lebih tahu semuanya. Saya tidak sebut namanya. Nah saat itu saudara saya bawa uang, bawa barang banyak. Karena saya teringat dulu saya ngejar kain putih nggak dapat. Jadi saya bawa banyak hadiah, bawa barang-barang apa saja saudara. Dan semua gereja yang ada di gereja, kursi-kursi apa saja yang perlu diganti, saya ganti semua. Yang butuh soal apapun saya kasih semuanya saudara. Karena saya teringat saya pernah ngejar tapi saya tidak mendapatkannya. Itulah saudara, hal ini membuat saya hari ini bahwa Christmas itu sangat menyentuh sekali. Banyak orang telah berjuang, tetapi kadang-kadang keadaan berbicara lain. Sebab itu dalam dunia ini kita berjuang saja tidak cukup, saudara. Tapi kita harus berjaga-jaga karena ada keadaan-keadaan yang di luar dari kemampuan kita. Kondisi yang berubah. Sebab itu orang yang tidak berjuang lebih berat lagi. Orang yang berjuang tidak cukup. Sebab itu firman Tuhan berkata, berdoa dan berjaga-jagalah. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Inilah membuat saya hari ini saudara, Natal itu sangat bermakna sekali. Ingatlah bahwa Natal itu kita harus menjadi berkat. Jadikan dirimu berkat Natal yang terindah. Katakan amin dulu. Coba bicara kiri kanan. Jadikan dirimu berkat Natal yang terindah. Yaitu untuk keluargamu, untuk teman-temanmu, semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan 14. Temanya kedatangan Tuhan dan Raja. Firman telah menjadi manusia, kemudian dikatakan ia telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Yaitu sang firman yang telah jadi manusia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya.
Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sangat sedih bukan? Tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu engkau dan saya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebab itu hari ini saudara, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjelma menjadi satu kehidupan yang nyata. Sebab itu apa yang kita baca dalam kitab Injil, itu saudara menggambarkan dan apa yang sudah Yesus Tuhan perbuat di bumi ini. Dan yang langsung diajarkannya. Sebab itu Natal ini jangan biarkan firman itu menjadi satu teori. Atau satu bacaan saja. Atau satu hafalan. Atau satu kepercayaan agamawi. Tapi jadikan satu pola kehidupan kita. Memang tidak mudah saudara. Untuk mengubah kita dari kebiasaan dunia menjadi kebiasaan sesuai dengan firman Allah. Tetapi ingat bahwa kita ini dari dunia sudah berubah menjadi anak-anak Allah. Dulu waktu kita SD modelnya lain. Waktu SMA modelnya lain. Tapi universitas gayanya beda. Waktu rumah tangga lebih berbeda lagi. Nah, inilah saatnya bagi kita saudara hari ini. Bukan lagi menjadi satu kebiasaan ke gereja membaca firman saja. Hafal. Saudara, dibuat berdebat. Menyerang orang lain. Tetapi kita sudah tahu bahwa firman itu kehidupan. Siapa yang menyimpan dan melakukan, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan masa depan. Sebab itu dikatakan juga bahwa terang telah datang. Terang telah datang. Artinya siapa yang percaya kepada Yesus. Yang menjadikan dirinya saudara. Mau merefleksikan firman itu dalam kehidupannya. Maka terang itu akan datang. Dan terang itu bicara juga tentang masa depan. Baik masa depan setelah kita mati. Terang. Kita tidak takut lagi dalam kehidupan ini. Yaitu mungkin setelah kematian kita sudah tidak berpikir mau kemana kita. Tetapi yang pasti setelah kita dipanggil Tuhan, kita tahu bahwa kita telah disediakan rumah di surga yang kekal. Itu pasti. Tetapi untuk mencapai itu, saudara, kita dituntun oleh terang masa depan kita. Tetapi kalau kita, saudara, sudah percaya dan firman itu tidak diaplikasikan dalam kehidupan kita, maka terang itu, saudara, hanya menjadi satu teori. Makanya jauh-jauh sebelum Tuhan datang dan lahir di bumi, Daud sudah mengatakan, Raja Daud, bahwa firman itu pelita dan terang bagi jalan dan bagi kaki kita. Siapa yang ikuti firman itu, dia tidak akan terantuk. Yakinlah itu saudara. Mulai hari ini jangan lagi mengandalkan dengan kekuatanmu sendiri. Dengan pengertianmu sendiri. Sebab itu hari ini kita penting sekali untuk melihat
kebenaran itu bahwa kita ini sudah di dalam terang itu sendiri. Sehingga jangan lagi saudara kita berbisik-bisik di dalam kegelapan. Apa itu bisik-bisik dalam kegelapan? Bicara yang tidak baik. Fitnah, gosip, saudara. Mengadu domba sudah tidak perlu lagi. Kita harus bicara di tempat terang. Apa itu bicara tempat terang? Bicara tentang pola hidup yang sesuai firman Allah. Bukan satu teori yang diomongkan di mimbar. Tetapi yang harus dipraktekkan dalam kehidupan. Sebab itu kita datang bukan untuk tahu. Dan kita bisa saudara mengenal semuanya firman itu. Ceritanya kita hafal. Seperti kita nonton bioskop. Kita lihat Superman terbang. Kita lihat seperti itu hebat saudara. Tapi kita itu kan cuma tahu ceritanya. Kita bisa bercerita. Tapi tidak mungkin kita bisa melakukannya. Sehingga gereja bukan satu bioskop. Bukan satu cerita. Bukan satu fantasi. Tetapi yang bisa dilakukan dalam kehidupan. Nanti mungkin saudara akan nonton film yang mungkin saudara. Yang seperti ini, seperti itu. Yang pokoknya horor apun drama. Yang bisa yang fantasi. Saudara akan cerita antusias sekali. Tapi kan tidak bisa dalam kehidupan kita. Tetapi firman yang kita dengar di gereja. Itu bukan sebuah film, bukan sebuah cerita. Tetapi sebuah kehidupan, sebuah benih. Kata firman Allah. Benih itu harus jatuh di tanah yang baik. Sehingga dia boleh tumbuh. Sehingga saya mau datang di gereja. Kenapa? Saya mau menerima benih itu. Katakan amin dulu. Besok saya mau ke gereja lagi, saya mau menerima benih itu. Besok saya ke gereja mau menerima benih itu. Benih sukacita, benih damai sejahtera. Tapi benih keselamatan sudah diberikan Tuhan. Amin. Nah benih-benih itulah saudara kita taruh. Di dalam hati kita. Karena hati kita itu ladang yang luas sekali. Ladang yang luas jikalau tidak dikasih benih firman Allah. Maka hati kita masih banyak tempat yang akan diisi oleh kegelapan itu sendiri. Sebab itu saudara, mari kita praktekkan firman Allah itu. Jangan lagi kita main-main. Ketika Yesus datang di bumi ini, dikatakan oleh malaikat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan juru selamat telah datang. Kita telah menerima semuanya. Kita merayakan hari ini. Tapi ingat saudara. Ini hanya satu perayaan. Dia akan datang kedua kali. Itu yang perlu dipersiapkan. Katakan amin dulu. Setiap Natal kita tahu Yesus datang, kita bikin semuanya indah, semuanya rapi, acaranya bagus, orang-orangnya senyum semuanya, pakaiannya, murah hatinya, karena Yesus datang merayakannya pada Natal. Tapi kita tidak pernah saudara menghiasi hidup kita yang akan menyambut kedatangan Yesus, bukan merayakan, menyambut kedatangan Yesus. Jadi kita harus lebih indah, bukan interiornya, bukan dekorasinya. Untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan itu bukan lagi dekorasi, bukan suasana Natal lagi, tapi hati yang mengasihi dan rindu akan Tuhan. Sebab itu mari kita lihat dulu firman Allah, yaitu kedatangan, tadi pertama kedatangan pencipta alam semesta. Ini kita lihat 2 Petrus pasal 3 ayat 11 sampai 13. Ini poin pertama, kedatangan pencipta alam semesta. Kita akan masuk saudara. 2 Petrus pasal 3 ayat 11 sampai dengan 13. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan
dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Mari kita rayakan saudara, kedatangan pencipta alam semesta di dunia ini. 2000 tahun yang lampau di kota Bethlehem. Sehingga kita menjadi orang percaya. Mari kita rayakan karena kita sudah menerima keselamatannya. Kita telah menerima kedatangannya sebagai manusia. Kita telah menerima keselamatannya. Tapi ingat, kita sedang berjalan untuk menyambut kedatangannya. Apakah kita diangkat atau tidak? Saudara, mungkin saudara berkata, aku sudah selamat. Waktu Tuhan datang, saudara, yang kedua kali, dia bukan datang sebagai juru selamat untuk menyelamatkan kamu saja. Dia datang bukan untuk membuat mujizat dalam kehidupanmu, meneduhkan taufan. Dia tidak menghapuskan air matamu saat itu ketika engkau susah. Dia tidak memberikan berkatnya kesembuhan mujizat dalam dirimu. Dia tidak memberikan lagi karunia-karunia yang hebat pada dirimu. Tapi dia angkat engkau naik ke surga. Katakan amin dulu. Dia tidak perlu menghapus air mata. Karena di atas tidak ada air mata. Sudah tidak ada bicara karunia. Tidak bicara kesembuhan karena tidak ada. Saudara, hanya ada damai sejahtera dan kebahagiaan. Tetapi ingat, keselamatan sudah kita terima ketika dia datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yaitu dia menyelamatkan, dia melakukan mujizat. Sampai hari ini dia memberkati kita, kita berdoa dan sebagainya. Tapi kedatangan dia kedua kali. Bukan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja. Tetapi dia datang sebagai Raja. Sehingga dia tidak melakukan mujizat terhadap dirimu. Dia tidak menyelamatkan lagi. Tapi dia mengangkat engkau yang berjaga-jaga, yang sudah diselamatkan. Katakan amin dulu. Dan ini tidak lama lagi. Saudara, kalau kita hanya merayakan kedatangan Yesus terus tentang Natal. Tapi kita lupa untuk menyiapkan diri kita untuk kedatangan Yesus yang sesungguhnya kedua kali sebagai Raja. Kita akan kehilangan peluang. Kita lihat dulu hal yang kedua, kedatangan Tuhan dan Raja di bumi. Matius 24 ayat 37 dan sampai 46. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi ini kedatangan bukan dia sebagai bayi. Dia datang bukan untuk menyelamatkan lagi. Untuk menghapus dosa. Tapi ini kedatangan dia untuk mengangkat kita. Yang percaya. Kita terus baca ayatnya. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum. Kawin dan mengawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang. Dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kita akan sibuk dengan berkat, dengan pesta, saudara. Kawin, acara, semuanya. Mungkin teknologi dan sebagainya. Acara-acara gereja kita meriahkan. Kita lupa, saudara, untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Perayaan boleh perayaan. Semegah sebaik mungkin silakan. Tapi mempersiapkan diri harus jauh lebih baik. Tanpa kemegahan, tanpa biaya. Itu bicara tentang hati dan hidup kita. 40 sampai 46. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 50-50% kan siap. Itu kan bagi orang tidak percaya Pak.
5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh sama-sama dengar suara Tuhan. Sama-sama punya pelita, sama-sama punya minyak, sama-sama tidur, sama-sama bangun. Hanya pelitanya, minyaknya kurang. Tertinggallah dia. Itu menunjukkan sama dengan orang percaya. Bahwa kita semua percaya, tapi akan terbagi dua. Ini bukan bicara antara orang percaya dan tidak percaya, itu sudah pasti, gak usah diomong. Ini bicara orang percaya. Akan terbagi dua. Mungkin suamimu akan tertinggal. Mungkin istrimu akan tertinggal. Mungkin anakmu bayi akan tertinggal. Mungkin anakmu naik, kita yang tertinggal. Waktu itu sangat heboh. Semua akan meratap menangis. Karena mereka tahu bahwa apa yang tertulis Alkitab itu ya dan amin. Mereka terlambat. Di gereja mungkin orang-orang yang pelayanan tetapi selalu cekcok. Selalu mementingkan diri sendiri. Sibuk dengan berkat-berkat mujizatnya. Lupa dirinya adalah berkat dan mujizat itu sendiri. Berkat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mujizat kalau menolong, mendoakan orang lain. Dia hanya butuh mujizat untuk dirinya. Dia ingin mendapatkan berkat untuk dirinya. Ketika diberkati dia sibuk, kepelayanan pun berkurang 50-70%. Yang hadirannya cuma tubuhnya, pikirannya 30%. Makanya kalau kita sekarang masih mengalami pergumulan, jangan bersungut-sungut. Karena kita masih punya harapan lebih besar. Tapi kalau kita sudah diberkati, hati-hati. Kerap kali kita sudah mulai kendor. Hati-hati uang itu. Kalau belum kita tidak bisa menguasai, dia akan menguasai kita. Bergumulah mulai hari ini. Kita lihat ayatnya. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan. Anggap aja saudara. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 2 pelayan. Sedang kerja. 1 diangkat, 1 ditinggal. Makanya kalau pelayanan, bukan karena kewajiban, bukan karena ingin menampil, tapi karena mengasihi Tuhan. Katakan karena mengasihi Tuhan. Saudara datang di gereja karena mengasihi Tuhan. Itu kuncinya. Kita lihat. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang, gak tahu. 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Bat. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kalau dia berkata 10 tahun lagi, seandainya saudara, kita 9 tahun macam-macam hidupnya. Begitu tahun ke-10 kita jadi baik, tidur di gereja. Betul saudara? Dengar firman terus. Ya saudara, kalau kita tahu. Seandainya kita tahu. Tahun ke-10 kita tidur di gereja. Tapi ternyata tahun ke-8 kita kecelakaan, kita sakit, kita mati. Apa yang terjadi? Kita lihat ayatnya terus. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang yang untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Setialah sampai mati. Amin. Kasihlah Tuhanmu sampai dia datang. Kedatangan Tuhan itu pasti. Sekitar 5 tahun yang lampau. Seperti yang pernah saya tulis di dalam buku-buku saya. Yang sudah beredar. Yang sudah menjadi satu kenyataan. Kalau saya membaca buku saya begitu banyak. Baik penglihatan mimpi suara Tuhan. Tapi sebagian sudah digenapi. Dan baru-baru ini juga sedang ada yang sudah digenapi. Saya juga mendapatkan hal yang baru. Yaitu Tuhan memanggil nama saya di malam hari. Dan berkata,
Akan ada pengangkatan. Siapkan umatku. Saudara, itu enggak main-main. Saya merenung terus. Saya ingatkan kepada teman-teman maupun istri anak saya dan sebagai teman. Kita tidak bisa prediksi kapan. Tidak lama lagi, saudara, anak pekerja gembala Surabaya ini tanpa saya cerita loh. Saya tidak mau cerita, saya cuma ngomong sama beberapa orang aja. Dia mendapatkan mimpi. Bahwa kita berjalan berbaris rapi dan berdoa. Kemudian ketika dia buka mata, yang di depan semuanya sebagian sudah hilang. Dia cari tidak ketemu. Baru dia tahu pengangkatan tertinggal 50%. Apakah gereja ini 50%? Saya tidak tahu. Apakah dari semua Kristen 50%, kita 30% diangkat, 70% ditinggal, atau 80% diangkat, 20% ditinggal, kita nggak tahu. Tapi yang pasti 50-50, saudara. Bukan satu gereja 50-50, bisa satu rumah itu bisa terjadi. Karena iman suami tidak bisa membonceng iman istrinya dan sebaliknya. Setiap orang harus terus bertumbuh. Kemudian tidak lama lagi, dari Jakarta pekerja kita, orangnya lugu baik sekali saudara. Tiba-tiba sambil menangis dia saksi. Saya tidak mau menceritakan ini katanya. Karena saya malu. Yaitu ada pengangkatan. Ada 2 gedung. Dia lihat sebagian besar kita ada di gedung ini. Dia dengan kelompok temannya juga, kita juga sebagian di sini. Tiba-tiba dia melihat ini terangkat naik. Dan dia berteriak. Supaya jangan ditinggal. Sambil dia menangis. Karena dia merasa ditinggal, makanya dia malu untuk bersaksi. Tapi akhirnya tuntutan dia bersaksi. Kemudian 3 hamba Tuhan lagi. Di kota-kota lain, saudara. Mendapatkan juga yang sama. Bahwa akan ada pengangkatan. Yang tertinggal, saudara, itu jadi pemimpin salah satunya. Apakah saudara mau jadi pemimpin, tapi tertinggal? Hati-hati saudara. 3 jadi 5. Ini saya tidak menakut-nakuti. Tapi ini satu kejadian benar. Saya tutup dengan satu firman Tuhan. Wahyu 19 ayat 11 sampai dengan 16. Betapa heboh dan luar biasanya kedatangan Tuhan itu. Seluruh dunia meratap menangis. Seluruh pasukan surga malaikat yang berjuta-juta bahkan miliar turun. Sangat luar biasa. Kita lihat dulu ayatnya. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Setia kalau enggak benar percuma. Benar kalau enggak setia enggak ada gunanya. Makanya yang setia dan yang benar. Itulah firman Allah. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. 12. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun. Kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah dan namanya. Berarti Yesus kan? Ialah firman Allah. Maka dikatakan pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Dia datang saudara kepada ciptaannya. Tapi sudah tidak mengenalnya semua. Dan itulah firman telah jadi manusia. Luar biasa. Ayat 14. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Tidak ada satupun, semua. Hebat enggak? Karena dia raja. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus dan yang putih bersih. 15. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Firman-Nya. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi.
Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. 16. Mari kita pagi bersama-sama, kita bacakan bersama-sama. Satu, dua, tiga. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita duduk, kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami menyadari bahwa Engkau pemilik surga telah datang. Engkau pencipta alam semesta telah datang sebagai manusia. Engkau firman yang telah jadi manusia. Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kami merayakannya. Tapi hari ini juga Tuhan, kami bukan hanya merayakan, tapi kami sedang juga menantikan hal yang besar. Engkau datang sebagai Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab itu Tuhan, biar hari ini kami boleh memberikan diri, kami mempersiapkan diri dengan baik. Supaya kami menata hidup kami. Supaya hidup kami adalah cerminan firman yang hidup itu sendiri. Memberkati setiap teman kami di tempat ini. Supaya kekristenan kami Tuhan, bukan cuma sekedar perayaan yang sudah diselamatkan. Tapi kami sedang menyiapkan diri untuk pengangkatan. Kau memberkati kami di dalam nama Yesus. Supaya setiap saudara kami di tempat ini, yang mereka yang sudah percaya dan yang semua yang sudah dilayani oleh gembala-gembala gereja PES, biar mereka punya hati dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Supaya jangan ada satupun yang tertinggal. Supaya semuanya kalau boleh Tuhan, kami boleh mengadakan satu pesta di surga itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dialah Yesus Kristus.
Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa mautku takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Haleluya, ku diselamatkannya. Haleluya, ku dipulihkannya. Haleluya, ku dikuduskannya. Haleluya, ku dimuliakannya. Nama Allah ada di naungan Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa mautku takluk dalam nama Yesus. Nama Yesus di atas segala nama. Kuasa maut ditaklukkan. Kuasa mautku takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Nama Yesus di atas segala nama. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Many nights we prayed when brave no brew anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Oh, there can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to keep. Who knows what miracle you can achieve when you believe. Somehow you will when you
This time of fear, when prayer so often proves in vain, oh, seems like a summer burst to swiftly flown away. And now I'm standing here, my heart so full I can't explain, seeking faith and speaking words I never thought I'd say. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to believe. Who knows what miracles you cannot achieve when you believe. Somehow you will. You will when you believe. They don't always happen when you ask. And it's easy to give in to your fear. Oh, but when you're blinded by your faith, you see the way through the rain. Slowly still receiving the change of His very near. When you believe, though hope is great, it's hard to hear. Who knows what miracles you cannot achieve when you believe. Somehow, I know you will Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Kita tinggikan nama Tuhan, Juru Selamat kita, nama yang di atas segala nama saudara. Berikan tepuk tangan bagi nama Dia saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau datang di dunia membawakan keselamatan buat setiap kami. Terima kasih Yesus. dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam
tangan yang terbaik bagi dia, saudara. Masia Maha Mulia, katakan penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Angkat suaramu, nyatakan, oh Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia. Terima kasih Tuhan. Bawa keselamatan, amin, bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Sekali lagi katakan, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan. Bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Terima pengharapan, terima keselamatan. Mari angkat suaramu, katakan, Juru Selamat, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia. Bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Sekali lagi katakan, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia. Terima kasih Tuhan. Pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Dengan iman katakan, terima kemuliaan-Nya besar. Terima keselamatan, terima kemenangan bersamamu Tuhan. Kelahiranmu membawa keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami bersyukur. Kami terima keselamatan yang besar dari-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, sebab Engkau layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tinggikan nama Tuhan saja. Angkat suaramu, nyatakan, oh come let us adore
Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu buat setiap kami, Kau berikan anak-Mu yang tunggal Tuhan sebagai ganti dosa kami. Supaya setiap kami tidak binasa, melainkan kami beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur, kami mengerti Tuhan kehadiran-Mu mengubahkan hidup kami. Kelahiran-Mu membawa keselamatan yang besar buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami bersyukur dan terus kami mau tinggikan nama Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Saudara sudah capek memuji Tuhan? Belum? Sudah banyak di tempat ini yang bersuka cita. Sekali lagi lambaikan tanganmu saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang memberikan kemenangan buat setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu. Tuhan kemenanganku, Dia patukaranku. Katakan, Roh Kudus Tuhanku, selalu hiburkanku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara. Masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku bersama. Angkat suara, come on. Kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Takkan ku ragu, Kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, katakan Dia batu karangku. Masa yang telah lalu Tuhan jadikan baru. Dijadikan baru jiwa kami, jiwaku bersama. Angkat suara katakan, kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Takkan ku ragu, Kau bersamaku. Saudara banyak di tempat ini percaya bahwa Tuhan sanggup menjadikan kita umat-umat pemenang. Angkat tanganmu, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Dengan iman katakan, katakan kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Katakan, takkan ku ragu, Kau bersamaku. Kau kemenangan dan keselamatanku. Takkan aku ragu, Kau bersamaku. Kau kemenanganku dan keselamatanku. Takkan aku ragu, Kau bersamaku. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Kami mengucapkan selamat hari Natal buat semuanya. Biar sukacita Natal menyertai hidup kita saudara mulai hari ini sampai ke depan saudara. Amin. Saudara masih bersukacita, masih kuat memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Kami bersukacita Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang bawa
pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Angkat suara, katakan Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Terima kasih. Mari sama-sama nyatakan, kami datang membawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu. Satukan suaramu, suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Katakan saudara, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama katakan, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami ada sampai hari ini semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami itu. Segala kemuliaan, segala hormat kami berikan kepadamu. Kami tempatkan Engkau di posisi terbaik dalam hidup kami itu. Karena itu kami nyatakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that. Angkat suara, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Come on, angkat suara. Come on. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Angkat suara sekali lagi. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Mari nyatakan sama-sama, Gloria. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kita silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara, masih ada lagi besok hari. Saudara, lihat tempat sudah dipersiapkan. Acara sudah begini, sayang kalau saudara tidak bawa jiwa. Biar talenta semakin berkembang. Ya, ini berkat doa saudara semuanya. Tuhan sudah atur semuanya. Tuhan sudah berikan semuanya, tinggal bagaimana kita ikut bekerja sama dengan Tuhan. Mendatangkan jiwa dan memberikan hidup kita. Saudara, teman-teman kita, ya ini saudara kita Fandi, Nina maupun Jacqueline, ini sudah keliling saudara. Ada yang sampai 18 hari, ada yang 15 hari. Jadi dari satu kota pindah satu kota,
Nggak pernah berhenti. Cuma nginep semalam besok berangkat. Nginep semalam suara sampai hari ini mujizat saudara. Banyak kurang tidur, kurang makan, telat makan. Tapi Tuhan tetap jaga. Terima kasih teman-teman semuanya. Mari kita bangkit berdiri, tepuk tangan untuk Tuhan. Kita mau berdoa. Segala puji syukur bagi Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat, khususnya berkat Natal, itu mudah dan pasti. Tapi menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, naik surga. Menyediakan rumah akan datang menjemput dan menghakimi. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.